Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali. Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Nah, di pertemuan hari ini kita lanjutkan materi. Ibu masih berbicara di biologi kelas 10, yaitu kita masih membahas mengenai yang namanya virus. Oke. Nah, masih hangat juga dan pandemi ini masih belum berakhir juga, jadi mungkin pembahasan ini sangat menarik bagi kalian ya, karena dengan kalian tahu mengenai virus ini, mudah-mudahan kalian menambah ilmu dan juga bisa tidak terlalu parno dengan kondisi seperti ini, tapi kita harus tetap menjaga supaya kondisi tubuh kita tetap sehat. Oke. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas virus, yaitu adapun tujuannya adalah untuk mengetahui mengenai manfaat dan kerugian dari adanya yang namanya virus. Nah, kita tahu bahwa virus ini adalah racun. Bahkan ada yang mengatakan virus adalah suatu yang hal bersifat jahat, parasit dan segalanya. Tapi terlepas dari semuanya itu, walaupun kita tahu bahwa struktur dari virus ini sangat kecil, bahkan tidak terlihat sekalipun ya, tapi dia sangat jahatnya seperti itu. Tapi terlepas dari semuanya, virus ternyata ada yang menguntungkan ya. Jadi nggak semua virus itu merugikan, tapi ada yang menguntungkan. Nah, apa sih keuntungan dari virus? Nah, sekilas ibu ngasih tahu kalian bahwa virus ini ternyata ketika dia dilemahkan, dia bisa menjadi sesuatu bagi tubuh kita yang mungkin lagi banyak dibicarakan. Ada yang namanya vaksin. Apa itu? Yaitu virus yang dilemahkan, yang nantinya dia akan membantu tubuh kita, yaitu untuk melawan ketika ada virus masuk ke dalam tubuh, sehingga efeknya kita terhindar dari yang namanya virus tersebut. Dan sekarang lagi dicobakan ya mengenai virus corona ini. Pencarian yang namanya vaksin. Jadi sebetulnya vaksin itu adalah virus yang dimasukkan ke dalam tubuh, tapi dia sudah dilemahkan, sehingga ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia akan melakukan proses perlawanan terhadap tubuh kita, dan tubuh kita akan membentuk yang namanya imun. Makanya biasanya orang divaksin itu disarankan harus dalam kondisi yang sehat, dimana imunnya sangat bagus. Biar si virus tersebut tuh, si vaksin tersebut tuh tidak membuat dia sakit, tapi dia membuat dia imun dalam tubuh. Nah, itu salah satunya. Adapun manfaat dari virus ternyata sangat banyak selain yang tadi Bu katakan. Nah, bisa kalian perhatikan di gambar. Nah, inilah beberapa peranan virus ya yang yang menguntungkan. Yang pertama yaitu virus ini bisa digunakan sebagai vektor rekayasa genetik, di mana virus dapat direkayasa dengan disipi gen yang menguntungkan, sehingga virus dapat menjadi pembawa atau vektor. Kemudian yang kedua yaitu virus bisa melemahkan bakteri patogen yang tadi Ibu katakan, yaitu si vaksin bakteri yang disipi virus akan membentuk prophage yang bersifat tidak ganas, sehingga sifat patogen menjadi lemah. Dan terakhir yang tadi Ibu katakan, yaitu virus ini bisa dijadikan yang namanya vaksin. Yaitu virus yang dilemahkan yang masuk ke dalam tubuh yang akan membuat imun dalam tubuh kita, sehingga ketika ada virus tersebut kita akan terhindar. Nah, jadi itulah beberapa hal yang merupakan peranan atau manfaat dari virus. Tapi terlepas dari itu, virus emang banyak merugikannya sih ke dalam tubuh kita ya, terutama ketika tubuh kita itu dalam kondisi yang betul-betul imunnya sangat turun. Apa aja? Nah, di sini Ibu akan jelaskan, karena virus ternyata bukan hanya ke manusia, tapi dia bisa menyerang ke hewan, bahkan virus juga bisa menyerang ke tumbuhan. Bayangkan, tumbuhan aja bisa kena virus, bahkan mungkin komputer aja bisa kena virus ya, dan itu bahaya. Kalau komputer kena virus biasanya hampir semua file hilang, tapi bukan ngomongin itu ya. Nah, di kali ini Ibu akan menjelaskan beberapa virus yang yang menular, atau bukan menular, lebih tepatnya yang bisa mengakibatkan penyakit terhadap tumbuhan, hewan ataupun manusia. Tapi sebelum ke sana, Ibu akan mengklasifikasikan dulu virus ini ada dua tipe ya, ada virus DNA, dan satu lagi virus RNA. Nah, untuk virus DNA sendiri adalah virus yang sifatnya tetap dan itu satu jenis. Artinya si virus ini vaksinnya juga satu ya. Beda dengan virus RNA. Kalau virus RNA ini virus yang sifatnya berubah-ubah. Efeknya vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh juga harus banyak. Contohnya virus RNA ini salah satu yang terkenal adalah influenza, virus flu ya.
Dan bahkan katanya virus corona ini juga ini virus RNA, jadi kemungkinan besar ini jenisnya sangat banyak. Jadi sampai saat ini kenapa nggak ada vaksinnya ya karena jenisnya banyak. Nggak tahu, mungkin di Indonesia sama di Wuhan beda ya jenis apa sih virusnya, tapi sama-sama bisa mengakibatkan corona tersebut. Nah, sedangkan untuk yang DNA mah yaitu yang virusnya itu satu jenis. Contoh mungkin cacar ya, biasanya orang cacar itu kan seumur hidup sekali. Kenapa? Karena ya satu. Jadi kalau misalnya udah dia terkena, kemudian imunnya udah ada, ketika masuk lagi virusnya itu kena, oh ini pernah nih, jadi dia nggak akan kena lagi virus kayak gitu. Nah, selain itu juga, nah di sini ibu akan membedakan yaitu virus yang ada di hewan, manusia, dan di tumbuhan. Nah sekarang kita akan bahas satu-satu. Untuk yang di tumbuhan ya, ini ada banyak, mulai dari TMP atau tobacco mosaic virus yang kita bahas kemarin, yaitu adanya bercak-bercak daun tembakau, terhambatnya pertumbuhan. Kemudian ada tungro, yaitu kerdilan pada padi. Jadi kalau padinya kerdil itu efek dari virus tungro. Kemudian ada CVDV ya, yang biasanya ada pada jeruk, dan masih banyak, bisa kalian cek ya. Oke, kemudian yang kedua yaitu virus yang menjangkit pada hewan. Nah ini nih yang sering. Yang pertama ada Polyoma virus, yaitu tumor pada hewan. Kemudian ada NCDV virus, yaitu Newcastle disease atau tetelo ya. Nah biasanya kalau misalnya ayamnya kok diem aja gitu, kenapa? Nah itu biasanya efek dari Newcastle disease. Kemudian ada juga rabies virus. Nah ini biasanya pada anjing ya. Kalau biasanya manusia juga kalau kena rabies ini biasanya bahaya ya. Kemudian dan satu lagi ada H5N1 virus. Nah ini virus flu burung yang waktu ada 5 tahun ke belakang ini rame ya. Nah selanjutnya kemudian kalau di virus manusia ini paling banyak. Yang pertama ada influenza virus, yaitu penyebab penyakit flu. Kemudian ada H5N1 virus, yaitu flu burung ya. Sama di manusia juga bisa. Ada hepatitis virus, yaitu penyakit hepatitis. Kemudian SARS-CoV, yaitu penyakit SARS ya, hampir sama seperti coronavirus, yaitu menyebabkan adanya virus di saluran pernafasan, dan masih banyak lagi. Dan ada satu, nah yang sangat terkenal dan mungkin ini suatu hal yang sampai saat ini bahkan nggak ada vaksinnya, yaitu mengenai virus HIV yang penyakitnya itu namanya AIDS ya. Jadi selama ini kita selalu salah ngomong HIV itu human imunitas virus, jadi HIV itu virusnya, AIDS itu penyakitnya, jadi kayak gitu. Dan sedikit informasi aja buat kalian, sebetulnya virus HIV ini beda dengan virus corona ya, yang dimana cara penyebarannya kalau corona itu bisa lewat percikan air liur. Nah sedangkan kalau yang namanya kalau yang namanya AIDS itu lebih ke darah. Jadi biasanya cara penyebarannya itu lewat darah, sehingga salah satunya adalah dengan jarum suntik ya, yang suka berganti-ganti, atau misalnya yang kedua itu hubungan seks bebas, ataupun misalnya yaitu transfusi darah, jelas ya. Dan kenapa sih Bu sampai saat ini virus ini kok nggak ada vaksinnya, dan kenapa sulit untuk disembuhkan? Karena apa? Karena virus ini dia menyerang ke bagian imunitas yang paling utama ya. Jadi nanti kita bahas di di pembahasan sistem imun. Oke. Dan mungkin untuk pembahasan hari ini cukup dulu sekian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ada kekurangan. Kalau kalian masih pengen bertanya mengenai hal-hal yang lain mengenai virus, silahkan seperti biasa tanyakan langsung ke nomor di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu semangat belajarnya. Jangan lupa kalau keluar rumah gunakan maskernya. Dan terakhir, jaga selalu kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.